Mari mulai berproses. Mari kita bangkit dari zona nyaman. Jangan sampai kita terbelenggu oleh hal-hal yang tidak membuat kita berproses dan berprogres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humanis, apa kabar semua nih? Nah, di podcast kali ini tentunya akan menyenangkan dan juga menambah informasi buat teman-teman semua. Kalau kemarin kita sempat berkolaborasi bersama Infopub Humaniora Unmalan yang menghadirkan Ketua Dewan Fakultas Humaniora periode 2023. Sekarang kita kedatangan tamu Ketua Panitia PBAK Fakultas Humaniora periode 2023. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Hasbi. Halo Kai. Kak Hasbi, aku mau nanya dong. Ya. Kakak ini Fakultas Humaniora jurusan apa nih Kak? Aku jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Untuk angkatannya itu 2020. Ya. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2020 ya Ya. Kak ya? Nah, memasuki semester berapa nih kakak di angkatan ini berarti? Alhamdulillah sekarang udah memasuki semester 7 ya. Semester Ya, 7. semester 7. Waduh, semester pusing-pusingnya ya kak ya? Ya, begitulah. Pusing-pusingnya. Oke, seperti yang kita ketahui nih ya kak ya. Ya. Kan kemarin baru aja terlaksanakan PBAK Fakultas Humaniora nih. Ya. Dengan kakak sebagai ketua panitia. Sebelumnya terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk ada di podcast kali ini. Tentunya teman-teman juga mau tahu dong kak keseruan di PBAK Fakultas Humaniora. Jadi boleh dong aku sedikit tanya-tanya. Boleh, boleh. Boleh banget. Oke. Ya. Hal yang paling aku penasaran tuh apa sih kak yang mendorong kakak untuk gabung di kepanitiaan PBAK Fakultas Humaniora di tengah-tengah liburan yang sebenarnya enak banget ya teman-teman buat rebahan sebenarnya. Iya. Bener. Yang mendorongin dari sini. Oke, dari hati. Dari hati, pasti itu. Sebenarnya salah satu faktor yang mendorong aku buat bergabung menjadi panitia PBAK Fakultas Humaniora tahun ini itu aku ingin memantaskan diriku ya, sebagaimana kita kan ini mahasiswa nih ya. Mahasiswa yang memiliki Tridharma perguruan tinggi ya, yang salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, menurutku event ini sangat cocok ya. Sangat cocok buat aku untuk memantaskan diri aku menjadi lebih baik lagi. Ya, karena bentuk pengabdian ya kepada masyarakat itu lebih luas. Ya, namun kita juga perlu ya sebelum mengabdi kita harus ada pengalaman lah. Gampangnya ada pemanasan. Kita di lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu ya. Kita bisa ambil pengalamannya, ambil pelajarannya, apabila ada kesalahan bisa dibenahi terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat yang lebih luas. Nah, itu faktor utama. Nah, kemudian faktor kedua, aku ingin mindsetnya teman-teman yang mungkin di waktu liburan itu masih pada healing time lah bahasanya sekarang. Enak aja. Ya, rebahan aja, terus nongkrong sana, nongkrong sini, terus ya mungkin mabar yang suka mabar. Nah, mungkin dari teman-teman itu semua itu kita tidak bisa menyalahkan, ya tidak bisa menyalahkan karena mereka memiliki porsinya sendiri-sendiri dalam berproses. Nah, tapi kalau aku pribadi nih ya, karena aku ini orangnya nggak betah kalau nggak ngapa-ngapain. Nah, terus kalaupun harus nggak ngapa-ngapain, aku tuh pasti bawaannya ini sumpek gitu rasanya. Ya, jadi dengan adanya fenomena gitu, aku juga berkaca. Kok teman-teman nyaman banget sih kayak gitu? Apa sih yang membuat mereka nyaman di zonanya seperti itu? Apakah dengan itu teman-teman bisa improve dirinya sendiri? Apakah bisa lebih berkembang dari kita-kita? Nah, memang ini menjadi tantangan sih bagi mahasiswa sekarang, bagi kita semua. Karena nggak mudah, nggak semua teman-teman itu bisa sadar akan sebuah proses yang harus dijemput, nggak cuma ditunggu. Nah, kita terlalu terbelenggu dengan kenikmatan yang
itu cuman sementara adanya. Nanti juga lama-lama bosen. Nah, aku pengen lepas dari belengguan itu. Ya, walaupun sebenarnya awal-awalnya pasti ada kayak gitu. Ya. Dan mungkin yang kata aku tadi pasti dari hati pasti ada. Aku ingin mengabdikan diriku ke Fakultas Humaniora karena bagaimanapun itu kita adalah mahasiswa Fakultas Humaniora harus memberikan feedback lah. Ya, kita sudah belajar di sana nih. Kita juga harus memberikan feedback karena walaupun feedback itu mungkin nggak harus berupa finansial, tenaga, pikiran, ide yang kita sumbangkan itu juga perlu. Kemudian yang paling akhir nih, dorongan dari teman-teman, motivasi dari teman-teman, kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman. Karena aku punya prinsip gini, ya, aku bakal memaksimalkan, bakal totalitas banget apabila aku dipercayai oleh teman-teman aku. Ya. Soalnya menurutku kepercayaan seseorang itu sangat mahal, nggak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, dan aku nggak mau menyia-nyiakan itu, walaupun kita masih sama-sama belajar nih, pasti ada luput kesalahan, ada yang kurang dan lain-lain. Nah, namun dorongan dari teman-teman itu yang sangat besar itu juga penting, ya, yang bisa kita lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi, dan beranilah untuk memulainya, karena nggak semua orang itu juga berani memulai. Bahkan belum memulai pun udah berpikiran yang buruk-buruk, nanti takut gagal, kayak takut salah, kayak takut ini, takut itu. Justru kalau kita nggak memulai, kita nggak akan dapat pelajaran di sana. Nah, jadi motivasi dari teman-teman juga itu perlu, dorongan dari teman-teman juga perlu, karena itu sebuah kepercayaan dari teman. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu sih, jawabannya maksudnya, jawabannya itu. Selain juga dari hati, ingin mengabdi, dorongan dari lingkungan sekitar. Iya, benar. Ya. Nah, selanjutnya nih Kak, menurut Kakak apa sih nilai yang ramah dan pastinya optimal bagi peserta ospek? Itu tuh apa sih Kak, dan gimana cara Kakak merealisasikan hal itu di Humaniora sendiri? Misalkan Kesha nggak kenal aku nih, apakah kita akan mendapatkan sebuah relasi ataupun komunikasi kita akan berjalan dengan lancar? Pastinya gimana? Kalau belum kenal gitu ya? Ya. Ya enggak sih Kak. Enggak kan ya? Enggak. Ya. Pastinya kan akan canggung-canggung kan? Nah, betul. Ini kita berbicara tentang pengenalan budaya akademik Fakultas Humaniora. Ya. Intinya di nilai utama dari PBAK Fakultas Humaniora ini, yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan bagi mahasiswa baru Fakultas Humaniora 2023. Nah, bagaimana mereka mau nyaman dalam kegiatan akademiknya ataupun kegiatan di kelasnya, berinteraksi dengan teman-temannya, apabila mereka belum mengenal fakultasnya itu sendiri. Kata orang-orang nih ya, kata orang-orang kan tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau all out, gimana kita mau nyaman belajar di kelas, di fakultas kita kalau kita belum mengenal fakultas kita sendiri. Yaitu pengenalan. Ya, yang pertama pengenalan, nilai pengenalan. Kemudian yang kedua yaitu menjalin yang namanya solidaritas. Siapa sih dari kita yang nggak pengen solid ya? Kan kita disatukan untuk sama-sama berproses ya. Walaupun kita nih memiliki porsi yang berbeda-beda, ada yang mungkin dalam bidang akademik merasa kurang, tapi ada soft skill atau hard skill yang lainnya. Kita disatukan dalam satu tatanan, kita mengenal satu sama lain. Nah, di sana kita bakal dapet yang namanya solidaritas. Dan solidaritas itu nggak akan terjalin apabila kita belum saling mengenal. Kayak gitu. Nanti ketika solidaritas itu sudah ada, pasti nanti kita membuat sebuah kelompok lah. Kelompok-kelompok, entah itu kelompok-kelompok yang suka berdiskusi, kelompok-kelompok yang suka mengembangkan soft skill dan lain-lain. Nah, itu kita memiliki wadah di situ nanti. Kita jadi semakin solid. Ya, jadi sangat mahal bagi teman-teman mahasiswa baru Fakultas Humaniora ini untuk mendapatkan wadah yang baik seperti ini.
Di sana kita bisa mulai untuk meraba-raba, oh passionku di mana sih, oh kesukaanku di mana sih. Dengan disatukan oleh banyak teman-teman yang berbeda latar belakang, ras ataupun suku, tapi kita disatukan untuk menjadi satu di situ. Jadi yang kedua itu tadi solidaritas. Kalau dalam Islam ya, dalam Islam itu namanya ukhuwah Islamiyah lah. Kan kita juga mahasiswa ulul albab, jangan lupa kita ulul albab ya. Ukhuwah Islamiyah, kita itu diajarkan untuk sama-sama menerima perbedaan yang ada di fakultas kita. Latar belakangnya teman-temannya berbeda seperti itu. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian nilai selanjutnya itu kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Kalau anak sastra Inggris bilangnya tanggung jawab itu apa? Responsibility ya? Iya nggak? Iya apa bener nggak? Lebih ke apa? Apa ya, bertanggung jawab tuh bisa nilai yang kakak tekanin dalam ya. Bertanggung jawab ini. Ya. Nilainya itu apa yang kakak tekanin ke masing-masing personal di mahasiswa sendiri? Nah, ini gini, nilai-nilai yang berhubungan dengan tanggung jawab ini, yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedua, tanggung jawab terhadap orang tuanya. Pertama, terhadap dirinya sendiri. Mahasiswa itu dituntut untuk bisa bertanggung jawab, bisa memanage waktu. Ya, kalaupun nanti di dalam pembelajaran atau di dalam akademik ada hal-hal yang membuatnya lalai, itu seorang mahasiswa harus dituntut untuk bertanggung jawab. Karena di PBAK gini, sudah kelihatan ya. Sebelum PBKF ini sudah ada pengenal budaya akademik dalam tatanan universitas, dibebankan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Nah, di situ teman-teman diajarkan untuk tetap bertanggung jawab untuk waktunya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga juga, karena tanggung jawab ini sangat berpengaruh ke depannya, karena juga melalui proses ataupun tanggung jawab itu menjadi dorongan bagi teman-teman nanti ketika teman-teman mulai down, mulai nggak semangat lagi, jadi bisa berpikir lagi alasan untuk tetap semangat dan melanjutkan kayak gitu. Mungkin juga jadi ingat kalau berpikiran pengen mengakhiri, ingat lagi yang namanya ngapain dulu mulai kayak gitu loh. Ya, jadi itu jadi patokan, jadi bekal juga bagi teman-teman di PBAKF. Ya, wajar sih mungkin dari adik-adik yang kaget mungkin sebelumnya nggak pernah sebingung ini, sesibuk ini. Ya, inilah mahasiswa. Kita harus dituntut untuk tetap konsisten, komitmen, bertanggung jawab, dan tetapnya pastinya ya berproses sih. Ya, dimanapun kita berada, tanggung jawab juga itu juga pasti banyak berkaitan juga sama progres kita, sama komitmen kita. Ya, kembali lagi ke tanggung jawab dan komitmen itu berkaitan, nggak bisa lepas kayak gitu. Jadi mungkin itu aja pengenalan, solidaritas, dan tanggung jawab diajarin. Mungkin banyak sih poin-poin yang belum saya sebutkan, karena bekal yang utama adalah yang saya sebutkan. Ya, 3 poin itu. Ya, saya tekankan dulu ya, karena ya gimana mau memulai yang lain kalau kita belum kenal dengan lingkungan yang akan nanti sehari-harinya. Nah, betul. Belajarnya di situ ya, gitu. Ya. Terus tadi ada penekanan tanggung jawab. Harus bisa tanggung jawab sama diri sendiri dulu, baru nanti yang lain-lain ikut gitu. Mungkin itu aja. Lanjut. Boleh, lanjut. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih langkah yang Kakak ambil untuk memastikan kalau peserta PBAK merasa diterima nih dan didukung selama acara PBAK Fakultas Humaniora berlangsung? Nah, oke. Berbicara tentang ini ya, merasa diterimanya atau respect mereka kepada acara kita, ini pastinya menyangkut dalam hubungan kita juga, interaksi kita sebagai kakak-kakak panitia ke adik-adiknya, bagaimana cara kita mengayomi mereka. Nah, itu juga penting karena itu pasti menjadi first impression nanti.
Di akhir acara nanti pasti ada kenangan yang nggak bisa dilupain atau kesannya adik-adik untuk selalu berinteraksi sama kakaknya kayak gitu. Untuk langkah sendiri ya, ini juga mungkin pesan yang saya ingat sekali dari Pak Dekan ya. Fakultas Humaniora yang saya ingat, kita itu Fakultas Humaniora harus tetap menjaga yang namanya kedamaian, humanisnya, karena kita juga hidup di kampus Ulul Albab. Jadi beliau sangat menekankan nggak ada yang namanya diskriminasi, nggak ada yang namanya sekat antara kita mahasiswa yang mungkin lebih tua umurnya dengan adik-adik. Nah, karena aku juga berpikiran seperti itu, karena dari senioritas itu bisa menjadi penghalang, menjadi tembok besar untuk adik-adik ini mau berinteraksi dengan kita, mau membuka komunikasi dulu. Nah, jadi yang aku lakukan sejak awal itu mengingatkan teman-teman ya untuk tetap menjaga, pertama itu senyumannya ya, harus selalu senyum itu, apalagi ya harus perlu senyum, walaupun ada masalah harus profesional, terlebih ke kakak-kakak pendamping nggak boleh cemberut. Taktiknya pendamping, melalui pendampingan itu yang mengawal adik-adiknya dari penugasannya, nentuin nugasnya itu dari pendamping, kakak-kakak pendamping. Nah, kakak pendamping pertama harus jaga senyumnya, jaga moodnya, walaupun nggak mood harus berusaha mood gitu loh, harus kelihatan baik gitu loh. Karena kalau kakak pendampingnya judes-judes, nah gimana adik-adiknya mau nyaman, mau mendapatkan kesan yang baik di situ, seperti itu. Melalui dampingan, interaksi pendamping dengan adik-adik dampingan harus selalu baik, nggak ada yang namanya kekerasan, nggak ada yang namanya perpeloncoan, karena perpeloncoan, diskriminasi, bahkan kekerasan verbal maupun fisik itu sudah nggak relevan di zaman kita sekarang ya. Yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah yang paling utama itu creative thinking ya, creative thinking yang dibutuhkan. Kita harus berpikir sekreatif mungkin ya, secerdas mungkin ya, karena yang namanya kekerasan itu sudah lampau, sudah terjadi di zaman-zaman dahulu kala. Sekarang kita udah merdeka, sekarang kita udah nggak perang, bahkan mungkin kalau perang itu kita perang pikiran ya, perangnya lewat pikiran. Jadi kita membutuhkan yang namanya creative thinking, nggak ada lagi kekerasan, kita semuanya sama ya. Aku mengingatkan para kakak-kakak pendamping kemarin, jangan sampai adik-adik merasa kita itu seniornya yang jahat, yang pasti nanti bakal melonco. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Karena itu juga berdasarkan pedoman pengenalan budaya akademik itu disalahi ya, tidak ada unsur kekerasan di situ yang berbau perpeloncoan kayak gitu. Untuk langkahnya seperti itu. Kemudian yang namanya adik-adik nih pasti suka dengan tren-tren yang sekarang ya. Maka dari itu selain langkah melalui pendekatan emosional seorang pendamping kepada adik-adiknya, itu juga kita membuat sistem ataupun konsep dalam acara kita itu semenarik mungkin, setren sekarang ya, setren-trennya sekarang mungkin mengikuti zaman. Betul ya, itu contoh teman-teman adik-adik ini sekarang tuh mungkin hobinya mainan TikTok ya, media sosial. Nah, scroll lah ya, mau gimana lagi, karena kita ini di zaman yang dipenuhi dengan kembangan teknologi ya, kita membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan media sosial ya. Media sosial ini kita wadahi, atau tugas ini kita bungkus dengan media sosial. Contoh video pengalaman selama PBAKF, kemudian video kreatif yang berkaitan dengan kesiapan teman-teman maba untuk menjadi mahasiswa Fakultas Humaniora, seperti itu. Nah, itu kita main penugasan di media sosialnya ya. Jadi gimana teman-teman sukanya, kita mengikuti zamannya, mengikuti trennya, seperti itu. Tidak hanya itu ya,
yang namanya kesenangan teman-teman ini harus disupport ya. Kita menghimbau kepada kakak-kakak panitia untuk ikut membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya, terus mengkawal semeriah mungkin ya, setotalitas mungkin ya. Bahkan cukup saya akui kakak-kakak pendamping kemarin tuh luar biasa banget loh ya. Setelah menjadi pendamping di tingkat U, turun ke fakultas, bahkan sampai ke himpunan juga, sampai ke per jurusannya masing-masing ospeknya seperti itu. Jadi top lah, memang kakak-kakak ini menjadi panutan yang baik ya. Jadi mungkin itu saja untuk strateginya ya, itu. Jadi strateginya itu melalui pendekatan emosional panitia. Betul ya. Mengikuti tren zaman sekarang, penugasannya dibungkus melalui itu media sosial. Ya. Jadi maba lebih nyaman Ya. untuk mengikuti PBAK Fakultas Ya, Humaniora ini. ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, apa Hmm. sih langkah yang Kakak ambil atau rencana Kakak untuk membangun kerjasama yang kuat Ya. dengan dosen dan staf dalam memfasilitasi PBAK Fakultas Humaniora 2023 ini? Ya, menarik. Gini, ini kita kembali lagi ke tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi yang pertama ya, yang namanya mobilisasi, yang namanya kerjasama pasti nggak jauh dengan yang namanya sebuah komunikasi ya. Caranya kita harus berani membuka komunikasi. Membuka komunikasi. Yang kedua, kita bangun yang namanya kepercayaan. Yang ketiga, kita harus tetap jaga komunikasi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, yang pertama, kita harus berani nih sebagai mahasiswa membuka forum komunikasi kepada jajaran fakultas, jajaran bapak-bapak ataupun ibu-ibu dosen. Ya, karena memang ya pengenalan budaya ini kita sebagai support ya, sebagai supportnya fakultas dalam mensukseskan acara. Ya, jadi kita ini harus bersinergi, harus selaras ya. Kita harus berani untuk membuka komunikasi ke bapak-bapak atau ibu-ibu dosen terlebih dahulu, gimana kegiatan acara kita dapat berjalan dengan baik, lancar. Kita terus berani membuka forum komunikasi di situ. Ya. Kemudian membangun kepercayaan. Fasilitas yang disediakan oleh fakultas itu pastinya sudah disediakan oleh jajaran fakultas. Namun seluruh fasilitas yang ada itu perlu yang namanya sebuah jaminan ya. Sebuah jaminan agar fasilitas-fasilitas itu bisa diberikan ke kita ya. Gimana kita menjamin para bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen di fakultas agar percaya dengan kita? Kita harus memberikan konsep-konsep terbaik dalam kepanitiaan. Kita harus memiliki plan A sampai plan Z. Ya, kita setelah membuka forum komunikasi, kita bangun konsep-konsep, kita bangun sistem kepanitiaan secara struktural, job desk yang ada di setiap sinya. Nah, kita bangun terlebih dahulu kepercayaan dosen dengan konsep-konsep ataupun tema yang menarik, yang sesuai dengan zaman sekarang tapi tidak keluar dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh fakultas, karena kita adalah mahasiswa Fakultas Humaniora dan mahasiswa ulul albab juga. Nah, pastinya kita banyak pertimbangan di situ. Kita membangun kepercayaan dulu dengan ide-ide yang kita berikan kepada para jajaran dosen di Fakultas Humaniora kayak gitu. Bangun kepercayaan, terus jaga komunikasi juga penting. Nah, karena kita setelah membuka komunikasi ya nggak boleh stuck di situ aja, Kak Kay ya, nggak boleh stuck di situ aja. Kita harus tetap terjalin komunikasi kita, bahkan di luar agenda pengenalan budaya ini kita juga harus tetap menjalin komunikasi, menjaganya ya, karena kita sudah
diberikan fasilitas yang baik setelah acara. Jangan sampai ada omongan ketika mahasiswa ini datang ketika butuh saja, jangan sampai seperti itu. Nah, itu pentingnya kok menjaga komunikasi setelah membuka komunikasi. Ya, kalau bisa jangan menutup yang namanya interaksi dan komunikasi itu tadi, ya, menjaga komunikasi. Nah, dari menjaga komunikasi ini hubungan kita dengan jajaran fakultas akan tetap terjaga nih. Ya, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Ya, apabila seluruh fasilitas ataupun baik itu yang berbentuk yang ada seperti material dan ide-ide yang lain, itu kita juga harus tetap bertanggung jawab untuk menjaganya. Ya, setelah kita diberikan kepercayaan berupa mungkin bentuk-bentuk fasilitas ataupun ide-ide atau masukan dari bapak-bapak jajaran fakultas atau ibu-ibu jajaran fakultas, kita juga harus bertanggung jawab di situ. Ya, kita harus menjaganya, kita harus berpegang teguh kepada konsepan atau ide-ide yang kita berikan atau mereka berikan. Kita jangan sampai menghilangkan kepercayaan itu dari buruknya komunikasi kita, buruknya kinerja kita. Kinerja kita bakal dinilai. Nah, gimana para jajaran fakultas ingin percaya apabila kinerja kita buruk? Nggak akan percaya. Nah, jadi kita harus tetap jaga kinerja kita dengan bertanggung jawab itu. Jadi cara Kak buat membangun apa ya, kerjasama agar mau dari pihak fakultas itu memfasilitasi dengan baik adalah membuka komunikasi, ya, lalu betul, mendapat kepercayaan, ya, bertanggung jawab, serta yang terakhir menjaga komunikasi. Ya. Bisa jangan datang pas ada butuhnya doang. Nah, itu. Ya. Jadi tetap harus menjaga komunikasi dengan para dosen kapanpun dan dimanapun. Mudahnya silaturahmi. Ya, itulah. Silaturahmi harus ya, terjaga. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, ya, gimana sih ukuran Kakak tentang keberhasilan untuk acara PBAK ini? Terus umpan balik dari peserta tuh gimana menurut Kakak sendiri? Oke, gini. Karena keberhasilan, ya, berbicara tentang keberhasilan, betul, kita semua memiliki ukurannya masing-masing. Ya. Karena kalau kita tidak memiliki yang namanya ukuran, kita tidak akan pernah bisa menghargai effort atau upaya kita sendiri. Pentingnya itu. Untuk saya pribadi, di pengenalan budaya akademik Fakultas Humaniora ini pasti melibatkan banyak elemen. Entah itu elemen dari kakak-kakak panitia, kemudian elemen dari kepanitiaan jajaran fakultas, adapun lagi yang paling penting adalah objeknya, ya, yaitu adik-adik mahasiswa baru Fakultas Humaniora. Nah, itu saya pasti benar-benar memilih, memilah, dan menilai. Saya melihat dari kakak-kakaknya dulu, dari panitia. Sangat respect sama teman-teman panitia yang totalitas banget, nggak egois, mengedepankan kemaslahatan teman-teman, kemaslahatan umat lah gampangnya, ya, untuk mensukseskan acara, ya. Jadi nilai keberhasilan itu bisa dilihat juga dari proses, karena kita nggak selalu dipuaskan oleh hasil akhir. Apabila hasil akhir itu nggak sesuai ekspektasi, kita masih bisa berpikir nih bahwa proses menuju hasil yang akhir sekarang, hasil yang sudah berlalu, itu sebelum-sebelumnya ada proses yang benar-benar panjang banget. Jadi aku udah ngelihat panitia yang totalitas, tenaga, terus waktu, idenya disumbangkan semua untuk kepanitiaan, udah aku anggap berhasil. Ini dari kakak-kakak panitia, ya. Dari jajaran fakultas, bapak-bapak dosen yang sangat sibuk, ya, sangat sibuk dengan kegiatannya di luar kampus ataupun yang di kampus itu sendiri. Mereka masih mampu mengawal kita
mengcover kita ketika kita ada ide-ide ataupun ada tindakan yang melenceng dalam kepanitiaan, bisa menengahi, kemudian bisa memberi masukan dan lain sebagainya. Itu pun sudah aku anggap sebagai jerih payah jajaran fakultas untuk ikut mensukseskan acara kita kayak gitu. Kemudian untuk adik-adik sendiri, nah keberhasilan acara ya ini di elemen yang sangat penting ini, di objek kita ya sebagai kakak panitia itu adalah adik-adik maba. Itu keaktifan mereka ya di sela-sela gempuran aktivitas yang padat, kemudian juga penugasannya, mereka masih bisa happy di dalam forum, masih tetap semangat, masih menjaga kesabaran kakak-kakak pendampingnya untuk mendampingi mereka ya. Rasa capeknya tuh nggak ditampakkan, tetap ceria. Itu yang aku temukan kemarin-kemarin ya. Kemudian ketika ada forum, hasil materi yang disampaikan oleh narasumber, mereka sangat berperan aktif. Mereka banyak ingin tahu, mereka banyak bertanya, karena juga dengan upaya mereka seperti itu, saya kira itu juga menjadi patokan bagi keberhasilan kepanitiaan, keberhasilan sebuah acara ya. Objek kita aktif, objek kita yang dengan antusiasnya, walaupun sudah padat-padatnya kegiatan, mereka tetap profesional, nggak menunjukkan rasa lelahnya di depan kakak-kakaknya, di depan bapak ibu dosen seperti itu. Itu sudah sangat bisa dibilang nilai plus bagi teman-teman semua. Jadi pada intinya kita nggak bisa menjauhkan elemen-elemen yang sangat penting ini dari keberhasilannya sebuah acara ya. Nggak bisa selalu melihat hasilnya yang sempurna kemudian kita melupakan proses yang kita bangun sejak lama seperti itu ya. Kayak gitu dari aku. Oke, selanjutnya nih Kak ya. Terakhir tapi nggak kalah penting nih. Oke, apa siap. pesan buat teman-teman mahasiswa baru khususnya Fakultas Humaniora? Ya. Dari saya, teman-teman mahasiswa baru ya. Kemarin teman-teman itu sudah digembleng. Ya. Sudah diisi. Sudah dikasih bekal yang banyak, entah itu berkaitan dengan kefakultatifan agar teman-teman kenal, agar teman-teman bisa meraba-meraba, bisa mencari passionnya teman-teman, kemudian materi yang berkaitan dengan open mindednya teman-teman, agar menjadi mahasiswa yang adaptif dengan gempuran perkembangan teknologi yang nggak semuanya bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Juga teman-teman dipaksa untuk terus aktif ya di dalam forum ketika pembekalan kemarin ya. Pesan aku buat teman-teman, jangan sampai apa yang sudah didapatkan teman-teman itu hanya menjadi kenangan ataupun catatan kecil yang kemudian terlupakan. Ingatlah pesan-pesan dari kakak-kakak ataupun narasumber dari jajaran fakultas ataupun alumni humaniora itu sebagai acuan teman-teman untuk mulai mencari kesenangan teman-teman, passionnya teman-teman ya, bahkan jadi dirinya teman-teman. Mari mulai berproses, mari kita bangkit dari zona nyaman, jangan sampai kita terbelenggu oleh hal-hal yang tidak membuat kita berproses dan berprogres. Mari kita sama-sama bangkit, cari passionnya, cari kesenangannya. Mari kita latih lagi soft skill kita ataupun hard skill kita. Dan yang terakhir ya, jalani semuanya dengan senang hati, dengan ikhlas. Ya, karena suatu saat ketika teman-teman mahasiswa baru ini lelah, ya, lelah dalam berproses dan berprogres, ya, keikhlasan teman-teman,
dengan lapang dada itu akan menjadi dorongan bagi teman-teman untuk semangat lagi, untuk menghargai dirinya sendiri lagi. Karena pada akhirnya motivasi terbesar, dorongan terbesar adalah dorongan dari diri sendiri untuk melangkah lebih jauh, untuk jauh lebih baik lagi. Ya, tetap semangat teman-teman. Ya, jangan putus asa. Ya, seperti itu. Mungkin cuma itu aja. Terima kasih. Ya, baik sama-sama guys ya. Ya. Dan ya selesai sudah berbincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton dan jangan lupa buat like, komen, dan share juga video ini. Jangan lupa untuk selalu nantikan episode selanjutnya hanya di Dema Fakultas Humaniora. Bye. Dadah.